Ada satu brand itu kalau kita lihat di data itu 1 bulan itu produksi videonya 100.000 brand dari luar yang masuk di Indonesia. 100.000 video. 100.000 video. Lah kalau kita ingin mengalahkan 100.000 video itu berarti kan harus lebih dari 100.000 video itu. Kalau quantity. Iya, game of quantity. Di Cina itu kan live sellingnya itu omsetnya sudah melebihi transaksi live selling di Indonesia. Omsetnya mungkin segini di Cina live selling, kalau di Indonesia masih segini. Tujuannya TikTok itu saat ini adalah agar omset live selling di Indonesia biar sepadan dengan Cina. Sehingga banyak konten-konten kreator yang lagi live, banyak yang berhasil kan sekarang. Banyak yang sukses karena dikasih traffic. Ketika ada seorang kepala keluarga yang saya ajarin speaking skill, public speaking atau live selling sampai bisa menafkahi dan lain macam sebagainya, harapan saya dan kira-kira alhamdulillah saya ibarat menabung energi positif. Ketika saldonya sudah bisa dicairkan, terserah Allah kan mencairkannya dalam bentuk apa. Lah alhamdulillah bisa jadi saya ketemu Mas Agung ini bentuk pencairan saldo energi positif saya ketika saya membantu Mas Agung nyari tempat dulu, bisa jadi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung, gimana kabarnya Mas Agung? Loh kok aku duluan? Biasanya sih kok aku Mas. Karena mungkin terbiasa dengan public speaking jadi langsung langsung responsif. Langsung responsif. Atau gantian aja Mas, saya yang ditanya-tanya Mas. Red cardnya nggak terlalu mahal kok. Mas Saudara apa kabar? Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih sudah diundang ke sini. Saya merasa nggak pantas ini duduk di sini karena kan sebelumnya omsetnya besar-besar ya. Kalau ini super besar omsetnya. Ada Mbak Kumala, terus Mas Rusdin Auf, ya, Mbak Kumala belum kesini loh Mas. Law of Attraction dokumenter ya. Oh iya. Ya, terima kasih Mas Agung, terima kasih tim pecah telur yang di balik layar maupun di depan layar. Sama-sama Mas Nur. Jadi kalau Mas Nur ini kan aku kenalnya dulu kan waktu sama Mas Egi ya Mas. Ya, pertama betul. kali kita ketemu kan waktu itu bantuin kita cari tempat syuting ya. Terus kemudian kok waktu kemarin ketemu akhir-akhir sudah beda nih basic keilmuannya. Nah sebenarnya Mas Nur sendiri ini bidangnya apa sih sebenarnya? Saya bidangnya di industri pembantu profesional Mas. Jadi pembantu profesional. Gimana saya itu? dulu SMA itu kalau ada disnatalis jadi tukang parkir. Oke. Tukang parkir profesional ya, sudah bisa upselling dulu. Dulu kok bisa upselling itu karena parkir zaman 2009 2010 kan 2000 3000 kan mahal ya. Iya. Ya, karena 3000 sekarang kan uang parkir kan. Dulu kan zamannya 1000 atau 500. Zaman dulu saya di Natalis itu minimal 3000. Kalau keluarnya mudah atau paling depan karena paling aman saya upselling jadi 10.000. Itu upselling atau malak sih Mas? Upselling. Bahasa halusnya upselling. Dan saya masih SMA ya, bukan bukan LSM atau bukan apa, tapi saya masih pelajar. Masih pelajar yang buka tukang parkir. Maksudnya upselling itu bisa memberikan sebuah value lebih gitu tuh Mas? Iya. Kalau keluarnya semakin mudah kan semakin mahal. Iya, oke. Karena setelah disnatalis itu kan setiap selesai konser, itu kan kalau mau pulang itu kan macet. Lah ini kalau nggak pengen macet keluarnya paling mudah ya di mahal. Akses mudah, bayar mahal. Bayar mahal. Habis itu setelah lulus SMA, saya kuliah di Universitas Brawijaya. Ilmu komunikasi. Kenapa saya pilih ilmu komunikasi? Karena yang SPP-nya paling murah pada saat itu. Gitu. Iya. Wah, komunikasi paling murah memang. Tapi ijazah saya belum saya ambil waktu di sana. Loh, berarti kuliah untuk apa? Dulu sebelum wisuda, alhamdulillah atas izin Allah saya sudah kerja. Saya sudah kerja terus sampai sekarang lupa mau ngambil gitu. Jadi masih di sana, mungkin udah masih di sana. Udah disingkirkan atau di pinggir nih lah Mas Isan. Enggak apa-apa. Tapi yang penting saya enggak terpinggirkan di dunia ini ya kan. Gitu. Oke. Seperti itu. Berarti tadi kan pertanyaanku sebenarnya Mas Nur itu siapa berarti? Ya. Kalau saat ini teman-teman
mungkin kenal saya public speaker Public speaker trainer. Oke. sama human capital ya. Karena saya beberapa teman-teman itu ngelihat get kontak saya itu Mas Nur HRD atau Mas Nur public speaking gitu ya. Nah, saya tahu bahwa diri saya itu siapa ketika melihat get kontak. Apa label yang disematkan orang kepada Mas Nur itu? Saya ini juga dulu salah satu subscriber awal-awal pecah telur sebelum 1000 subscriber ini kan. Oh iya toh. Sebelum video-videonya ini apa? Ini kan COVID pandemi COVID pandemi. Oh iya. Itu kemudian ketemu di Kediri ya waktu itu sama Mas Egi dan alhamdulillah sekarang juga masih aktif sama Mas Egi. Dulu sampai pecah telur jualan apapun, jualan kacang, terus jualan madu, bentar lagi jualan parfum ya. Sekarang jualan kelas, Masya Allah. Kelas pecah telur ya. Iya. Berarti jenengan ini, Mas Nur ini HRD, Human Capital betul. di perusahaannya Mas Egi. Salah satu perusahaan multinasional. Ya, dengan 60 brand ya Mas, kalau nggak salah terakhir. 60 perusahaan. 60 perusahaan yang di-handle itu HRD-nya Mas. Ya, ada Mas tim. Nur yang ada tim, salah satunya saya. Oh, gitu. Oke. Serabutan lah Mas ya. Karena ya juga HRD, TikTok, apapun yang diperbantukan, insya Allah kita siap. Ada Mas Agung jadi tamu kemarin, saya ikut membantu ya kan. Yang mana? Dulu waktu nyari tempat. Oh iya. Iya. Pembantu profesional. Pembantu profesional. Menarik. Makanya red cardnya mahal. Jadi karena ada ABL profesional. Nah, terakhir itu kan gini Mas. Jadi kayak kemarin aku juga minta teman-teman Mas Nur ini mengisi kelas di kelas pecah telur untuk kelas live streaming kan. Ya, ternyata betul. Mas Nur ini juga memiliki keahlian mengajar live streaming Mas, atau sebagai live streamer sendiri jenengan itu di brand Umer kan? Iya. Sebelum itu juga saya membantu beberapa teman-teman kita UKM yang aktif di TikTok untuk ngajarin hostnya. Kan kalau kita mainan TikTok itu kan ada 2 sumber revenue. Betul. video TikTok yang ada disematkan ke Ranjang Kuning sama live streaming. Nah, kalau VT ini pelatihan yang dibutuhkan itu adalah pelatihan atau kelas konten kreator atau content creation. Karena bikin video kan. Cuman bikin video, take, edit. Kalau live streaming ini variabelnya masih banyak. Ada host, nanti hostnya harus skillful, dan skillful itu harus dilatih, dan dilatih itu harus ada ilmunya. Lah, saya juga di Umer sebagai live streamer atau hostnya juga TikToknya juga. Dan kemudian alhamdulillah kemarin diberikan kesempatan pecah telur untuk berbagi di kelas pecah telur terkait live streaming. Siap. Gitu. Tapi sebelum itu saya juga belajar berangkat workshop atau training yang diadakan sama TikTok Official Indonesia. Di sana diajarkan untuk jadi certified live host streaming TikTok Official. Nah, dan itu pelatihannya gratis dari TikTok. Ada ujiannya tapi. Kalau nggak semua orang bisa diterima. Ya, kalau lulus baru dapat titel certified-nya itu, seperti itu. Sebentar Mas, sebelum jauh ke situ, kan tadi dari pembantu profesional, dari human capital kan atau HRD itu, kok tiba-tiba ke TikTok? Nah, itu ceritanya gimana itu Mas? Saya orang yang suka ngulik media sosial dan saya suka belajar. Ada workshop atau training yang sekiranya saya butuh, saya berangkat. Gitu. Suatu ketika saya bikin TikTok. Berarti TikTok pribadi ya? Akun-akun publik gitu ya. Kayak mungkin Folksit kan teman-teman tahu ya, TikTok yang akun-akun publik yang postingnya itu posting random. Seperti apa contohnya? Folksit, Jakarta keras gitu, Jakarta keren. Nah, saya bikin namanya komentator kehidupan. Oke. Nah, di TikTok komentator kehidupan itu saya posting apapun yang saya jumpai, apapun yang saya temui. Oke. Lah kok ternyata beberapa kali FYP. Kemudian ada teman kita sesama entrepreneur di beberapa komunitas, biar FYP seperti apa?
Lah ternyata FYP itu ada polanya. Lah kok ternyata views-nya meledak. Oh, Gitu. teman yang mau belajar itu views-nya kasih meledak. beberapa strategi, Iya. viewsnya meledak juga. Views-nya meledak. Kalau Oke. views meledak kan nanti ngefeknya ke keranjang kuningnya kan. Oke. Itu sebelum ada live Streaming. TikTok. Oke. Sebelum ada live streaming itu. Tapi sebelum jauh ke TikTok, itu saya masih ingat dulu ada bapak-bapak penjual madu, tapi belum madu cair ini ya. Ada bapak-bapak penjual madu. Mungkin nanti ditawari Sahir kali ya. Oh ya, penjual madu, produsen madu di Kabupaten Kediri. Oh, udah produsen berarti nggak bisa. Itu suka pameran. Suka pameran. Saya tadi dengar timnya Madu Cair ketika pameran itu ludes. Betul. Iya kan? Ya. Lah ini bapak ini nggak ludes jualannya ketika pameran. Dan kemudian saya ngomong ngasal aja Pak, coba live IG. Pada saat itu lagi ngetrennya live Instagram kan ya. Belum ada TikTok, masih snack video atau apa dulu. Musical.ly. Nah, live IG sama sambil saya suruh ngomong ini Pak, karena basic saya public speaking bisa transfer omongan. Nanti ngomongnya ini skripnya seperti ini. Apa yang kamu ajarkan waktu itu? Nah, itu ada di kelasnya pecah telur itu. Oh, enak. Intinya diajarin itu ya. Iya, pasti. Nanti saya bocorin di sini. Oh iya. Nah, pada saat itu alhamdulillah sampai saat ini atas izin Allah juga ya. Itu dari jalur jualan madu itu anaknya kuliah di Universitas Airlangga, lulus. Setelah lulus sarjana itu sekolah apoteker. Dan alhamdulillah bangun rumah sekarang si bapak tersebut. Oke. Dari jualan madu ya. Dari jualan madu dulu live IG, sekarang merambah ke live TikTok juga. Oh, alhamdulillah. Itu. Lah dari situ kok ternyata ilmu ini ngefek ya. Ilmu ini berdampak ya buat orang lain ya. Dari situ saya ingin menyebarluaskan. Waktu awal mula jadi tertarik di live streaming itu karena ikut yang di Bandung itu, Certified Host Betul. TikTok itu. Betul. Awal mula berarti itu. Ya, saya melihat Certified Live Host TikTok itu, kalau saya melihat itu kan nggak bisa diterima semua ya. Saya niatnya iseng. Terus ada screening. Saya kayak ngirim CV gitu. Saya ngirim CV untuk ikut workshop atau kursusnya yang diadakan TikTok Official Indonesia by Dance. Lah kok ternyata saya dihubungi. H-2 atau H-1 Bapak bisa ikut karena Bapak lolos screening kami. Oh, Ya mungkin karena tahu bahwa ada background saya sebelumnya public speaking, kan saya ada beberapa certified public speaking kan. Jadi molesnya mungkin lebih mudah gitu. Dari situ saya berangkat 3 hari 2 malam, diuji, dimasukkan ke dalam kamar untuk live. Di situ? Iya, di situ. 3 hari 2 malam? Ya, ujian praktek sama ujian tulisnya. Kalau nggak praktek nggak boleh keluar? Kalau pada saat praktek nilainya kurang, suruh praktek lagi sampai lulus. Nilaimu yang nggak lulus juga? Lah kebetulan lulus. Di Jawa Timur ada beberapa, salah satunya saya. Tak kira nggak lulus. Lulus ya? Alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Kalau nggak lulus nggak mungkin ngisi di kelas pecah telur. Nggak ngisi di sini. Ya. Langsung check out kelasnya pecah telur. Langsung check out. Sebenarnya kalau boleh dibocorin Mas, kalau sebenarnya kunci dalam kita jualan di live streaming atau live sell atau apa bahasanya yang lebih live keren? selling. Live selling ya, itu apa sih Mas? Ya, kalau dari saya melihat beberapa pola teman-teman yang live selling atau tim yang kami bina, pola yang pertama itu yang sebelumnya ada mindset, skill set, sama tool set. Ya, dari mindset dulu. Mindset, skill set, tool set. Mindsetnya kita kan harus percaya diri dulu. Karena kita nggak ngomong sama orang kan. Ngomongnya, iya kayak ngomong sama orang tapi di depan kita bukan orang, kamera. Kalau penontonnya 0, biasanya kita percaya diri turun itu. Aduh, penonton 0 ini. Nambah 1, nambah 2, mulai bangkit lagi. Masya Allah teman-teman, silakan di check out payment madu syairnya, langsung check out madu syairnya. Kalau penontonnya 10, 11 atau ada penontonnya. Kalau penontonnya 0,
kadang bingung mau ngomong apa kan, penontonnya nol, siapa yang mau dengerin kita. Lah itu ngelup terus. Kalau di beberapa akun media sosial atau marketplace live selling, Shopee ataupun TikTok, nggak apa-apa, nol itu ngomong terus aja karena algoritma kan mencari penonton. Gitu. Mindset, percaya diri, kemudian yakin sama produknya, tahu benefit value-nya, mindset. Harus yakin bahwa produknya ini bagus dan menjadi solusi dari masalah para viewer itu. Nah, tapi jangan minder juga kalau pada saat live selling itu nggak ada orang yang check out payment. Saya nyebutkan check out payment karena check out itu belum tentu payment, ya kan? COP itu biasanya Kayak bunda-bunda itu suka CO kan, tapi belum di payment. Ya kan? Lah yang payment siapa? Suaminya. Ya kan? Lah. Kalau di live itu kadang bisa ngefek itu pada saat live selling, pada saat live on cam atau setelah live. Apalagi di boost sama GMV Max-nya Shopee, TikTok kan punya fitur GMV Max. Nah itu. Ada beberapa temen itu yang jualan ngefeknya notif cring cring cring, Anda mendapatkan pesanan baru itu setelah live. Karena kadang kalau kita nyari madu syahir di marketplace live selling, ada notif orang lagi live. Nah itu membantu penjualan kan, ditunjukkan madu syahirnya. Ketika nggak ada live, biasanya ada rekaman video sebelumnya. Kalau di Shopee ya, seperti itu. Itu mindset. Itu baru mindset lah ya. Itu baru mindset. Oke. Lanjut. Yang kedua, apa tadi? Skill set. Okay. Mindset, skill set. Ada 3 skill yang dibutuhkan untuk live selling. Skill yang pertama pasti public speaking. Skill yang kedua storytelling. Dan skill yang ketiga content creation. Tapi yang dasar atau basic aja. Tak bahas yang ketiga dulu. Kenapa seorang host atau live streamer selling itu butuh skill content creation? Karena dibutuhkan video pre-hit, video trailer sebelum live. Kadang kita menjumpai, silakan join ke live kita ya Kak, ada di FYP berada kita. Join live kita, ada promo flash sale menarik, silakan join sekarang sebelum kehabisan. Itu kan video pre-hit. Kayak film main di bioskop, ada trailernya dulu. Lah itu trailernya di boost. Pakai iklan. Ya. Kemudian masuklah orang ke room live kita. Content creation. Nah, content creation ini wajah hostnya kan sama. Silakan masuk, yang dilihat di hostnya sama. Oh wajahnya masih tetap Mas ini. Gitu. Misalkan saya ngomong, ayo join live-nya Madu Syahir, kemudian masuk wajahnya Mas Agung. Kok hostnya beda? Lah itu kadang penonton bertanya-tanya. Berbeda ya Mas ya itu? Bisa jadi bermasalah ya? Bukan bermasalah, penonton akan bertanya-tanya. Gitu. Ini bener gak sih gitu ya? Gitu. Tapi kalau akunnya banyak nggak apa-apa, kan banyak akun sekarang yang pakai metode live selling, satu akun satu live. Boleh. Itu tadi content creation. Yang ketiga. Yang kedua, storytelling. Kita nyeritakan produknya, bukan sekedar ngomong teman-teman madu ini telah lulus uji laboratorium yang sesuai dengan standar pemerintah. Jadi check out sekarang juga. Itu kan jualan biasa ya. Tapi kalau pakai storytelling, teman-teman kalau di rumah teman-teman belum ada madu, nah jangan check out dulu. Saya ceritakan dulu ya bahwa kalau di dalam Quran surat An-Nahl sekitar ayat 50-an berapa gitu, seorang muslim itu ada tentang lebah ya kalau nggak salah ya. Itu madu itu masuk dalam sunnah Nabi. Nah, kalau teman-teman mau mengikuti sunnah Nabi, check out madu ini sekarang juga. Storytelling. Ada ceritanya ya. Nah, Oke, menarik. Nah, madu itu kayak saya jualan parfum di pameran. Pakai storytelling. Storytellingnya begini. Biasanya kalau orang jualan parfum dikasih paper test kan. Paper test gitu. Habis itu orangnya pergi. Silakan Pak, orangnya tanya,
ketahanannya berapa lama? Orangnya tanya gitu kan hal yang wajar. Iya. Saya nggak langsung jawab 8 sampai 13 jam. Saya tanya dulu problemnya dia kan. Bapak suka parfum yang soft, seger atau strong? Oh saya suka. Dia nggak bahas pertanyaannya tadi yang awal. Ketahanan berapa lama? Saya suka yang seger. Kalau yang seger pakainya ini. Pak. Pakainya ini. Nah ketahanannya berapa lama? Bapak semprot dulu ini Pak. Saya semprot dulu ya Pak ya. Saya semprot dulu. Ketahanannya berapa lama? Rata-rata Pak, menurut ulasan pelanggan kami itu 8 sampai 13 jam karena ini extrait de parfum. Tapi Bapak jangan percaya dulu. Ini kan lagi pameran luas Pak. Bapak muter-muter dulu aja. Kalau wanginya ini hilang, Bapak pulang, nggak apa-apa. Kalau masih wangi, Bapak kembali ke sini temui saya. Kira-kira orangnya kembali lagi nggak? Kembali karena sudah saya semprot. Banyak ya kan. Iya. Strategi. Apa tadi? Skill set, storytelling. Oke. Orang tanya sesuatu nggak langsung dijawab. Nah, digiring ya sesuai dengan yang akan kita ingin. Kan kalau nggak salah itu ya, ada di YouTube-nya Pecah Telur ada storytelling juga kan ya? Ada. Itu. Nah, teman-teman bisa belajar di situ juga. Sebenarnya sepakat sih Mas, nanti kalau berlangganan di level 3 gitu. itu ada storytelling, ada yang Mas berarti juga ajarkan. Luar biasa. Jadi apa kayak satu kali berlangganan bisa nonton banyak. Iya kayak kalau di film kayak Netflix lah. Kayak Netflix. Nah itu ya storytelling yang kedua. Oke, lanjut. Yang pertama tadi 321 kan ya. Yang pertama public speaking. Oke. Meskipun kita berbicara di hadapan kamera, tapi di dalam kamera itu ada banyak orang yang akan mendengarkan Anda. Public speaking, berbicara di depan publik. Nah, public speaking seperti apa? Ya opening, konten isi, closing itu kan hal yang basic. Nah, openingnya seperti apa ya berarti harus punya stopping power yang powerful. Stop. Nah, itu kan stopping power. Kalau cuman stopping power. Kekuatan membuat orang untuk berhenti di pembicaraan kita. Nah, ketika kita ngomong, orang berhenti. Stop, tolong hentikan scroll Anda, tonton video ini sampai habis jika ini adalah solusi untuk hidup Anda. Nah, misalkan gitu ya. Ada lagi kayak gini, tolong jangan skip video ini, kalau kamu cari wangi yang sekiranya menggigit, wangi itu kan nggak ada yang menggigit. Ya. Tapi kan ini storytelling ya. Wangi-wangi yang menggigit. Kalau kamu cari madu yang memang benar-benar asli dari petani, ya tonton video ini sampai habis. Nah ini membuat orang akan nonton sampai habis. Iya, kan? Gitu. Seperti itu. Menarik ya Mas. Oke, nah tadi yang kan ada mindset, ada skill set sama toolset. Toolsetnya biar nanti orang lihat di membership aja ya. Ya, toolset nonton Pecah Telur ini udah toolset bisa dilihat. Ini nonton toolset itu peralatan atau perlengkapan kan. Untuk menuju untuk menunjang itu. Kayak bisa HP dan sebagainya. Iya. Barang atau produk sampelnya juga. Kalau madu syair berarti perlengkapan yang mau dijual produk sampelnya ya madu syair. Kalau jualan madu syair, live madu syair, produk sampelnya air putih nggak relevan kan gitu. Tapi nggak apa-apa, air putih saya minum. Silakan diminum Mas, itu memang untuk diminum. Atau madunya ditetesin. Boleh. Nggak apa-apa Mas. Tapi nggak ada aduknya. Aman. Nah gini Mas, kalau ini saya mau belajar dari Umer sendiri. Ya. Umer kan berarti parfum ya Mas. Betul. Parfum dari brandnya Mas Nur sama Mas Egi. Itu seperti apa ketika before di live streaming sama after di live streaming, apakah ada penjualan yang signifikan? Setiap industri ini gamenya beda ya. Game atau cara bermainnya. Apalagi produk kita itu menyasar ke kelas premium. Nah kita awal launching itu sekitar awal-awal 2025 kemarin. Oh baru ya. Kita kan di Trisna Group
ada 60 perusahaan dan kebanyakan itu perusahaan mitra dengan Pertamina atau franchise minimarket. Nah, kita masuk ke industri kreatif ini tantangannya berbeda. Makanya saya perlu belajar untuk bermain di TikTok gitu. Nah, kalau di TikTok itu mainnya adalah game of number. Semakin banyak konten video yang diproduksi dan diupload, itu yang menang. Nah, kita alhamdulillah ketika kita jalan iklan GMV Max ya bisa VT keranjang kuning ataupun live-nya yang di GMV Max. GMV Max itu kan TikTok milih sendiri konten mana yang mau di boost, yang berpotensi untuk winning. di boost. Nah, alhamdulillah bisa membantu mendongkrak penjualan. Dan kalau kita kan punya mindset business owner ya, Mas Agung juga business owner. Kita kan membuka lapangan pekerjaan. Kalau ada omset berarti kan bisa gaji karyawan ya. Dan alhamdulillah tim kita ada sekitar banyak lah ya. Itu sudah bisa gaji itu punya rasa bersyukur tersendiri kan seperti itu. Apalagi ini mulai besok kalau nggak salah ada anak magang juga yang ingin belajar tentang TikTok gitu. Nah, dengan berbagai macam channel penjualan itu nggak hanya TikTok. Ini nanti kita mau coba juga live selling di Shopee. Karena kan sekarang eranya era live selling ya. Nah, live selling itu kalau kata pelanggan itu sebagai penentu keputusan pembelian. Karena kan orang main ke TikTok atau main ke Shopee tujuannya kan nggak nyari parfum Umair kan. Atau orang main ke TikTok, orang main ke Shopee tujuannya nggak langsung ngetik madu syahir kan. Biasanya ngetik madu atau ngetik madu parfum. Lah, ketika orang ngetik itu, kalau kita lagi live, berarti kan kelewatan sama dia. Saya punya teori itu namanya teori bola mata. Bola mata? Ya. Semakin sering kita tampil atau semakin intensitas tinggi tampil di depan mata konsumen, nah itu keputusan pembelian semakin banyak. Makanya ada fitur GMV Max, gamenya game of number, quantity. Ya. Mungkin Mas Agung pernah ngecek atau masuk scroll ke akun TikToknya siapa, kemudian dari situ wah kena terus afiliatornya itu. Nah itu ada satu brand itu kalau kita lihat di data itu 1 bulan itu produksi videonya 100.000 brand dari luar yang masuk di Indonesia. 100.000 video. 100.000 video. Nah kalau kita ingin mengalahkan 100.000 video itu berarti kan harus lebih dari 100.000 video itu. Kalau quantity. Iya, game of quantity. Kita aja produksi video di Umair itu masih berapa ya? 500-an. Sebulan. 250, ya hampir 1.000. Gitu. Seperti itu, game of quantity mainnya. Siap, memang hari ini memang zamannya live selling ya Mas ya? Ya, zamannya live sell. Nah, ada juga kemarin itu gini Mas, beberapa VT ataupun juga ada e-course juga, hari ini yang sudah menggantikan AI sebagai talent, sebagai host live streamer. Live streamer itu menurut Mas Nur gimana? Itu keren luar biasa ya, sekarang misalkan ada pakai host avatar AI kan, dan sudah banyak yang jual cara membuat host AI. Kalau menurut saya mungkin sesekali itu dibutuhkan ya. Tapi pertanyaannya sekarang saya juga belum tahu dan belum nyoba. Kalau pertanyaannya pelanggan itu random, apakah AI itu bisa menjawab hostnya tersebut? Karena host yang nyata itu kadang lebih engage dengan orang. Soalnya ada yang tanya itu biasanya di host, Kak, kalau buat kondangan wangi yang cocok pakai apa? Kita kan ada 11 varian ya. Wangi yang cocok pakai apa? Lah itu kalau AI mungkin bisa ngerandom ya. Kalau kita kan ini Kak wangi yang cocok pakai ini karena kandungannya ini. Wah ini cocok banget nih buat kakak. Tapi sebelum kakak check out aku jelasin dulu Kak. Nah,
Gitu. Kan kalau AI mungkin skripnya kita buatin. Ya. Tapi kalau kita kan skripnya kita bisa moles kreatif, kalau kita lagi ngehang bisa improve kan gitu. Tapi keren, itu keren. Sesekali kayaknya perlu. Iya iya. Tapi memang untuk case-case yang random agak susah itu Mas ya. Dan kurang humanity kayaknya ya. Iya. Memang kan AI ya, bukan human. Kalau saya dapat bocoran dari orang dalam di TikTok, Iya. ya, itu di Cina itu kan live sellingnya itu omsetnya sudah melebihi transaksi live selling di Indonesia. Live selling. Ya. Omsetnya mungkin segini di Cina, live selling. Kalau di Indonesia masih segini. Nah, tujuannya TikTok itu saat ini adalah agar omset live selling di Indonesia biar sepadan dengan Cina. Sehingga banyak konten-konten kreator yang lagi live, banyak yang berhasil kan sekarang. Banyak yang sukses karena dikasih traffic. Nah, ini waktunya teman-teman live gitu. Karena mumpung ada traffic. Mumpung gitu ya. ada traffic, mumpung oke. targetnya TikTok ingin menumbuhkan para host-host itu. Siap. Gitu. Teman-teman itu live-nya biasanya berapa lama Mas dalam sehari? Kalau dari standar TikTok sendiri, seorang host itu bisa gacor. Itu maksimal 4 jam bisa gacor ya. Coba teman-teman bayangkan, Mas Agung bayangkan ngomong terus gini. 4 jam. Teman-teman gini kita ada madu 1 jam aja ini kita haus. Kesel lah. Nah, kesel. Kalau haus minum. Ya kan? Lah. Terus habis itu nge-host lagi 1 jam. Teman-teman silakan di check out payment madu syairnya ini di check out payment 1 jam kan. 1 jam yang kedua haus minum lagi sampai 4 jam. Standar gacornya itu 4 jam. Oke, standar gacornya Standar 4 jam. gacornya 4 jam. Kalau ada yang lebih, wah ini bisa 8 jam, itu pasti 4 jam, habis itu istirahat 1 sampai 2 jam, kemudian lanjut lagi. Kalau ada host yang, Gacor. saya belum ketemu itu, belum ketemu host yang gacor lebih dari 4 jam gacor ya. Kalau ada host itu, host jualan Al-Quran, itu kan enak ya. Host jualan Al-Quran ini kan cuman a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Bunda-bunda, ayah-ayah. Kalau bunda-bunda, ayah-ayah ingin belajar Al-Quran yang lebih mudah, silakan check out Al-Qurannya seperti ini. Itu aja 2 jam udah haus. Apalagi yang gacor. Gacor full. Gacor full 4 jam. Standarnya TikTok 4 jam. Makanya sekarang host di Jawa Barat, Jakarta, Bandung itu kan red card-nya di atas UMR Jakarta kan. Karena tidak semua orang bisa jadi host karena skill setnya langka dan gacornya itu butuh tenaga. Rata-rata berapa Mas untuk biaya jadi host atau mencari host live streamer itu biayanya? Tergantung di lokasi perusahaan industrinya di mana. Kalau Mas Agung Madu Syair ini buka di Jakarta, Mas Agung nyari host untuk Madu Syair di Jakarta, ya pasti ngikut UMR Jakarta. Untuk Ya. 4 jamnya. Untuk 4 jamnya. Rata-rata berapa kalau di Jakarta katakanlah? Let's see. 4-5 mungkin ya. 4 jam. 4-5 jutaan. Dalam sebulan ya. Ya. Karena gini, setelah saya lulus certified live host itu, keluar dari ruangan itu langsung ada penawaran. Disuruh nulis red card-nya. Sangar ya. Mungkin disuruh nulis saja itu. Disuruh nulis saja. Terus saya nulis yang tinggi. Biar saya bisa pulang. Kalau saya nulis murah kan tahan kan diterima ya. Ya biar saya bisa pulang. Nah, itu rata-rata kan saya tahu teman-teman saya yang jadi host. Karena kan satu angkatan. Gitu. Kalau mungkin ada viral kan host Mas-mas Bate itu. Nah, itu udah rate-nya tinggi lah host. Itu teman seangkatan. Ya, seangkatan ada. Ya, cuman saya nggak jualan batik ini. Masih ganteng sana soalnya. Loh, sama kalau jualan parfum lebih ganteng sih Mas. Apa jualan madu? Apalagi jualan madu itu jualan madu. Fix yang dibawa pulang ya madunya itu ganteng. Ya, apalagi madu Syair teman-teman. Ini jenis Sophia ya teman-teman ya. Madunya asli. Asli silakan check out payment sekarang juga ya. Karena stok kita terbatas. Kalau stok kita banyak berarti kebanyakan ini kalau stok kita banyak itu panennya kemana? Nah, kita panennya sedikit.
Iya. Kan kalau panen sedikit kan Mahal. mahal, Limited. asli, limited gitu. Siap. Kalau nah alhamdulillahnya saya ada temen kan itu kena layoff, ijazahnya ketahan Teman di Kediri. di Kediri, ijazahnya ke layoff, ditahan. Mas itu memang ijazah ditahan itu beneran? Ada? Beneran Ngalamin ada, beneran ada. Kalau mau keluar harus ditebus kan, belum dan belum belum ada bisa uang nebus, ya, untuk ya. nebus. Nah kebetulan saya ada teman punya brand, butuh host. Saya hubungkan, kamu mau nggak jadi host? Dia kendalanya apa? Mindset, skill set, tool set dulu. Nggak punya iPhone. Kan kalau pakai iPhone kan paling proper pakai iPhone Ya, kan. bening lah ya. Ya. Nggak punya iPhone, gampang. Nanti brand yang nyediain. Terus mindset, skill setnya, wah aku belum pernah jadi host. Ya tak latih. Alhamdulillah sekarang bisa dan bisa menghidupi istri sama keluarganya. Oh ya, alhamdulillah. Bisa Jadi nebus host. ijazahnya juga? Bisa nebus ijazahnya. Ya, kelupaan ya. Apa tuh? Kelupaan ijazahnya tadi ya. Iya. Ijazahnya udah ditebus, tapi ijazah saya sendiri belum tak ambil ya. Tapi udah lunas kok, sebenarnya udah lunas. Bukan ditahan ya? Bukan ditahan. Oke. Nah, aku juga apa Mas? Ini yang pengen tak tanyain sebenarnya ke Mas Nur itu. Di Instagram komentator kehidupan. Iya. Kan ada sebuah quote yang menurutku keren Mas. Apa itu quote-nya? Senang melihat orang lain bertumbuh dan berkembang. Iya. Itu keren loh Mas. Itu beneran loh Mas. Didasari keren-kerenan aja di quote itu atau memang benar-benar intisari dari sebuah pelajaran kehidupan yang Mas Nur alami? Kalau tinggi keren-kerenan pasti di situ sudah banyak postingannya Mas. Ya, Postingannya di kan Instagram nol. itu. Nol ya. Nol. Ya. Hari ini saya ke 4 tempat sharing, berbagi ilmu sharing ke 4 tempat. Ini tempat yang keempat ini hari ini. Hari ini? Hari podcast ini? Hari podcast ini. Ini sudah ke tempat keempat. Ngelesi lah ya istilahnya. Ketika saya melihat teman-teman bertumbuh sama karyawannya bertumbuh jadi pinter, itu saya cukup senang. Jadi ketika perjalanan hidupnya dia ada nama saya cukup bangga. Di perjalanan keberhasilannya dia ada nama saya yang membersamai dia. Aku iso public speaking ya, cara Jawane, wah aku alhamdulillah iso dadi host saiki menghidupi istri anakku. Latihanmu ning nggone Mas Nur. Padahal saya nggak matok tarif untuk saya belum pernah buka kelas workshop sama teman-teman belum pernah. Iya. Hanya cuman dari mulut ke mulut aja. Nah itu mulai dari bapak penjual madu, terus anaknya kuliah di UNER, sekolah apoteker, itu kan seneng ya ngelihat. Kemudian anaknya bertamu ke rumah saya, seneng yang tidak bisa diukur sama uang. Red card berapapun itu nggak bisa bayar itu. Terus ada juga Mas, sales motor di Kediri, sales motor ini. Itu target hariannya, target bulanannya per bulan di target 9 unit motor harus keluar. Oke lah Mas, banyak. 9 itu banyak. Oh, kalau 9 masih standar ya. Karena mobil itu kan 3 unit. Per bulan. Kalau sales mobil. Kalau 9 tadi motor per bulan. Oh per bulan, tadi kayak per hari itu Mas. Saya revisi per bulan. Oh iya. Iya kan. 9 unit motor per bulan. Oke. Iya kan. Terus kemudian kalau mobil 3 unit per bulan. Per bulan. Nah, masih standar kalau di industri sales. Kemudian kita ngobrol-ngobrol, saya suka sharing. Coba kamu gini, saya kan orangnya ngawur, suka bukan sok mengajarkan. Mas, coba pakai strategi ini, gitu. Singkat cerita ketemu saya 2 bulan setelah ketemu itu. Penjualannya Mas Agung tebak berapa? 1 bulan. 10 lah. Oke, 49. Wih. Awalnya 9. Awalnya 9 sampai target aja. 9 itu mengkis-mengkis. Sekarang 49. 49 itu. Mengkis-mengkis enggak? 49 itu tercapai di tanggal 10-an atau belasan. Kan kalau sales itu ketika sudah mencapai target itu kan nyantai gitu ya. Gitu kan.
cut off-nya kan tanggal 30. Jadi tanggal 11 sampai tanggal 30 itu dia asik bos, sudah mencapai target 49. Dan itu konsisten sampai sekarang 17, 20 kan industri kan beda-beda keadaan ekonominya sekarang. Pada saat itu 49, kemarin 19 per bulan 20 di atas target. Diajarin apa? Public speaking. Public speakingnya diapain? Di ads kan, di meta ads. Dia ngomong motor bla 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 di ads itu videonya. Ada WA masuk, ting 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 ting, tugasnya dia balas di WA, bukan ikut pameran atau nyebar brosur. Gitu. Kombinasi antara public speaking dan digital marketing. Mantap. Nah Mas, kadang-kadang misalnya saya nih ya, kayak kembali lagi ke quote tadi. Saya senang ketika rekening saya banyak. Rekening saya banyak. Isi uang di rekening saya banyak kan gitu. Lah sampean kan agak sebuah value yang berbeda. Mungkin senang ketika melihat orang sukses dan ingat kepada Mas Nur. Karena mungkin akan ditransferi dan sebagainya. Kok berhenti, apa yang membuat Mas Nur seperti itu? Maksudnya senang melihat orang lain bertumbuh dan berkembang. Apa namanya? Kan saya agak kalau didengar orang manggil coach, mentor atau trainer itu kan bagi saya berat ya, bagi diri saya. Tapi kayak seorang anak diajarin ngaji. Ya, diajarin ngaji. Awalnya kan huruf hijaiyah. Habis itu dari huruf hijaiyah ke tajwid. Habis tajwid ke juz 1 sampai juz 30. Nah, saya adalah orang yang ngajari seorang anak untuk bisa ngaji huruf hijaiyah. Adalah seseorang yang belum bisa public speaking, saya ajarin. Jadi kan di TPA anak kita itu kan ngajarin huruf alif, ba, ta udah dipanggil ustadz kan. Dan ketika si ustadz tersebut, si anak tersebut ngomong alif, ba, ta, terus al-fatihahnya pahalanya si ustadz ini dapat pahala terus sampai di akhir hayat kan. Nah, ketika ada seorang kepala keluarga yang saya ajarin speaking skill, public speaking atau live selling sampai bisa menafkahi dan lain macam sebagainya, harapan saya dan kira-kira alhamdulillah saya ibarat menabung energi positif. Nah, kalau kata guru kita Pak Jamil Azzaini, perbanyak tabungan energi positifmu. Ketika saldonya sudah bisa dicairkan, terserah Allah kan mencairkannya dalam bentuk apa. Lah alhamdulillah bisa jadi saya ketemu Mas Agung ini bentuk pencairan saldo energi positif saya ketika saya membantu Mas Agung nyari tempat dulu, bisa jadi kan. Nah seperti itu. Saya nggak tahu saldo ini nanti sama yang di atas dicairkan dalam bentuk apa, nggak tahu. Saya pernah sharing isi itu dikasih 2M. Ya saya nggak apa-apa 2M, makasih Mas. Gitu. Itu karena kan saya profesional, udah dapat gaji, udah dapat uang. Ya. Istri juga punya usaha. Minggu Car Free Day saya nggak tidur, saya jualan. Ya. Tinggal waktu saya ini saya pergunakan untuk berbagi aja. Apa yang bisa saya bagi, ya ilmu sama skill. Seperti itu. Arah kehidupan atau arah nanti Mas Nur ini kemana nih ya? End game-nya mau kemana sih sebenarnya ini? Ya, kalau end game-nya sudah pernah saya tulis ya di buku catatan saya. Saya ingin membuat direktur saya, CEO saya ini, Mas Egi, atau beberapa teman-teman saya bisa pensiun. Ingin membuat Mas Egi atau teman-temannya Mas Nur bisa pensiun? Iya, bisa pensiun di bisnisnya masing-masing. Nah, bisa pensiun itu berarti apa? Sistemnya berjalan. Kalau sistemnya berjalan berarti ada yang menjalankan kan? Orangnya berarti harus berjalan, harus pinter, harus bertumbuh. Bisnis autopilot itu atau perusahaan autopilot itu syaratnya satu, ada pilotnya. Nah, pilotnya harus menguasai, bisa ngomongin pramugaranya, kru, awak kabin kapalnya. Berarti kan harus terlatih itu. Nah, itu kan Mas Agung
ayo Mas Agung hari ini bisa nggak pensiun di perusahaan pecah telur ini? Kan hostnya masih Mas Agung, berarti Belum Mas, bisa. Mas Agung harus melatih host lagi untuk Host yang lain. sepadan skillnya sama dengan Mas Agung. Biar kameramen ini, biar teman-teman kameramen pensiun, berarti harus ada orang yang bisa dilatih menata kameranya. Ini kan menata ini kan butuh skill juga, butuh apa namanya? Angle kalau angle juga. yang pas. Itu kan juga harus dilatih juga gitu. Membuat teman-teman pensiun itu salah satu way saya. Berarti ketika Mas Nur membuat mereka pensiun, Mas Nurnya nggak pensiun berarti ya? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kalau teman-teman pensiun kan istilah kata kasar-kasarnya ini udah pernah. Ada salah satu yang mungkin semi pensiun kan. Semi pensiun ketika dia wisata kemana saya diajak. Iya. Kenapa Mas Egi, Mas? Mas Egi kok Mas Nur saya lihat juga sangat akrab dengan Mas Karena Egi. setelah lulus kuliah, saya di perusahaan tersebut awalnya jadi apa? Enggak langsung HRD. Waiters. Oh, waiternya Mas Egi. Di salah satu di Trisna Group itu punya bisnis kuliner dulu, kafe. Saya jadi waiters, kemudian purchasing, apapun, nata motor orang yang beli, apapun kasir, udah. Kemudian dibutuhkan namanya 60 perusahaan pasti banyak apa dinamika, butuh SDM ini masuk kok dicoba alhamdulillah. Sampai di titik HRD terus TikTok terus apa. Ya gitu. Dari saya masuk di Trisna Group 2017 sampai sekarang 2015 berarti 2025 sekarang. Berarti berapa tahun? 8 ya? 8-an tahun ya. Dan masih betah ya? Masih. Sampai sekarang. Sampai nanti. Oh iya, sampai nanti, kalau sampai sekarang besoknya nggak tahu ya. Insya Allah. Itu Mas Egi itu cocok didokumentasikan di pecah telur ya. itu. Ya, itu membangun 60% gimana? Kita membangun madu satu ini aja pusing ya. Ya habis inilah ya. Ini ceritanya juga lagi bangun podcast di sini Mas. Dulu masih pindah-pindah. Betul. Alhamdulillah. Sekarang subscribernya berapa? Ya tetap 1 juta. 1.300.000. Kan dari 1000 saya subscriber ke berapa dulu? 900 berapa subscribe. Terus sekarang sudah 1 juta. Mas Nur, closing statement mungkin bagi teman-teman kita yang sedang merintis atau yang ingin join di nambah live streamer atau apa itu. Teman-teman viewers pecah telur atau sobat pecah telur, nasib kita hari ini adalah hasil dari keputusan kita di masa lalu. Dan nasib kita di masa depan adalah keputusan kita di hari ini. Maka putuskan hari ini mau bertumbuh atau tidak. Kalau teman-teman mau bertumbuh, berarti resikonya teman-teman harus belajar. Dan belajar itu nggak enak, proses kan. Belajar itu kan nggak enak. Dulu kita SD, SMP, SMA. Belajar itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran. Kenapa butuh pikiran? Karena harus nyerap ilmu. Mas Agung mungkin pernah ikut workshop yang berhari-hari itu kan kayak otak itu kan panas, pusing. Lah itu resikonya seperti itu, tapi efek atau dampaknya semakin banyak ilmu yang kita praktekkan, bukan semakin banyak ilmu yang masuk aja, tapi harus dipraktekkan. Itu insya Allah membuat diri kita dan orang-orang di sekitar kita bertumbuh. Pecah telur ini akan bertumbuh kalau orang-orangnya bertumbuh. Perusahaan teman-teman akan bertumbuh kalau orang-orangnya bertumbuh. Perusahaan kita semua akan bertumbuh kalau semua segala sistem SDM-nya juga bertumbuh. Ada yang bilang, ini zamannya robot, ini zamannya AI. Oke, ada sebuah pabrik pakai robot, kita nggak butuh manusia. Kira-kira yang bikin robotnya manusia bukan? Manusia. Terus yang rekrut manusia untuk bikin robot itu manusia bukan? Manusia. Yang belanja perangkatnya robot itu manusia bukan? Manusia. Berarti kita sebagai manusia itu harus memutuskan hari ini untuk bertumbuh dengan proses pembelajaran yang terus menerus. Salah satu tempat belajar yang bisa teman-teman pelajari adalah di kelasnya pecah telur. Itu.
Terima kasih Mas Atas sudah terima hadir kasih, di Mas Agung. podcast Goyang. Oke. Teman-teman, semoga tayangan ini menginspirasi teman-teman dan ada sisi yang bisa diaplikasikan untuk kehidupan teman-teman. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madu Syahir. Check out di payment sekarang juga. Terima kasih pecah telur.